Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Saya Anggisya Putri dari kelas 2B akan mempresentasikan hasil kerja saya yaitu tentang labioskosis. Definisi Cell leaf. Labioskosis adalah deformitas daerah mulut berupa celah atau sumbing atau pembentukan bibir yang kurang sempurna semasa embrional berkembang. Cleft palastoskisis adalah fisurua garis tengah pada palatum yang terjadi karena kegagalan dua sisi untuk menyatu karena perkembangan embriotik. Labiopalastoskisis adalah gabungan dari labioskisis dan palatoskisis. Anatomi, yaitu terdapat 3 unit kosmetik bagian superior, yaitu 2 lateral, 1 medial membentuk cupid bow, 1 unit kosmetik bagian inferior pada bagian mental, crease, batas antara bibir dan dagu. Yang ketiga yaitu 3 seksi, yaitu cutaneous, vermilion, mucosa. Vermilion zone yaitu epitel berlapis pipih dengan keratin, kapiler dekat dengan permukaan. Terakhir yaitu muskulus utama adalah M, orbicularis oris. Nah, di sini bisa kita lihat ada gambar mulut terbuka dengan adanya rongga mulut dan bagian-bagiannya seperti cavitas oris, uvula palatina, tonsilla palatina, isthmus fusium, vestibulus oris, dan lain sebagainya. Embriologi. Secara embriologik, rangka dan jaringan ikat pada muka atau kecuali kulit dan otot, termasuk palatum, berasal dari sel-sel neural crest di kranial. Pembentukan fasial dimulai sejak penutupan neural tube pada minggu keempat kehamilan. Pembentukan palatum primer pada minggu 4-7, bibir, septum nasi bagian bawah, clumella atau bagian tengah cuping hidung, dan premaksila. Pembentukan palatum sekunder pada minggu 7-12, yaitu tonjolan palatum mendekat dan bersatu diikuti dengan jaringan mesodem. Etiologi atau hipotesis. 1. Insufisiensi zat yang diperlukan untuk proses tumbuh kembang organ terkait selama masa embrional yang disebabkan menurut kuantitas, kualitas, dan teori biseluler. 2. Penggunaan obat-obatan yang bersifat teratologik atau jamu dan kontrasepsi hormonal. Yang ketiga yaitu infeksi khususnya viral dan klamidial atau toksoplasmosis. Yang keempat yaitu faktor genetik. Patofisiologi terjadi ketika kehamilan trimester pertama terjadinya gangguan karena berbagai penyakit seperti virus. Trimester pertama terjadi proses perkembangan pembentukan berbagai organ tubuh dan saat itu terjadi kegagalan dalam penyatuan atau pembentukan jaringan lunak atau tulang selama fase embrio. Apabila kegagalan penyatuan proses nasal medial dan maksilaris, maka terjadi bibir sumbing dan proses penyatuan tersebut akan terjadi pada usia 6-8 minggu. Dan bisa kita lihat contoh gambar yang ada di bawah. Klasifikasi. Berdasarkan organ terlibat 1 celah bibir, 2 celah langitan, 3 celah gusi. Berdasarkan lengkap atau tidaknya celah yang terbentuk, yang pertama incomplete, ditandai dengan garis sumbing yang tidak mencapai dasar hidung. Yang kedua komplit, melibatkan seluruh ketebalan bibir, processus alveolaris. Bisa kita lihat contohnya yang ada di gambar tersebut. Unilateral incomplete, yaitu celah sumbing hanya di salah satu sisi bibir dan tidak memanjang hingga ke hidung. Unilateral complete, yaitu celah sumbing hanya di salah satu sisi bibir dan memanjang hingga ke hidung. Yang ketiga yaitu bilateral complete, celah sumbing di kedua sisi bibir dan memanjang hingga ke hidung.
Berikut kita lihat contohnya yang ada di samping. Diagnosis banding, yaitu labioskisis, palatoskisis, labiopalastoskisis, ginostoskisis. Berikut contoh-contoh gambarnya. Diagnosis prenatal, yaitu USG saat trimester 2 untuk labioskisis. Diagnosis postnatal dapat dilihat langsung setelah lahir. Biasanya terdapat celah pada bibir, dapat dari gusi hingga platum. Komplikasi. Yang pertama, kesulitan makan. Yang kedua, infeksi telinga tengah dan gangguan pendengaran. Yang ketiga, gangguan pertumbuhan gigi. Yang keempat, gangguan bicara. Umumnya suara akan terdengar sangau dan sulit dimengerti karena tidak kemampuan memproduksi bunyi konsonan tertentu. Yang kelima, gangguan pertumbuhan maksila. Tata laksana yaitu non bedah, Haberman nipple, dot susu khusus untuk bayi dan labioskisis dan palatoskisis. Biasakan posisi bayi jika makan untuk duduk tegak agar bayi lebih mudah menyusui dan menghindari aspirasi. Berikut adalah contoh Haberman nipple. Terapi bedah penutupan celah bibir dikerjakan berdasarkan rules of 10. BB lebih dari 10 pons atau sekitar 4-5 kg. HB lebih besar dari 10 gram %. Usia lebih besar dari 10 minggu. Bila memungkinkan, dilakukan preliminary treatment bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan premaksila, mendekatkan celah bibir. Metode labiosplasty. Yang pertama, rotation advancement flap atau Milliard. Yang kedua, strike line closure atau Ross-Thomson. Yang ketiga, triangular flap atau Tennyson. Yang keempat yaitu rectangular flap atau Le Mesurier. Penutupan celah langitan. Diharapkan langitan sudah tertutup pada usia anak mulai bisa berbicara, yaitu usia kurang lebih 2 tahun. Penutupan celah gusi. Dikerjakan bila gigi geligi permanen sudah tumbuh, kurang lebih 8-9 tahun dengan alasan tindakan operasi yang dilakukan sebelum gigi permanen tumbuh akan mempengaruhi pertumbuhan tulang. Labioskisis unilateral dextra atau sinistra incomplete atau celah bibir tidak sampai dasar hidung. Unilateral dextra atau sinistra complete. Bilateral incomplete atau complete anamnesis. Sumbing bibir sejak lahir, riwayat keluarga serupa, riwayat defisiensi nutrisi dan obat pengganggu pertumbuhan. Labioplastri, rectangular flap atau Le Mesurier. Contohnya ada di samping. Yang kedua ada rotation advancement flap atau Milliard. Contohnya sebagai berikut. Yang ketiga ada strike line atau Ross-Thomson. Contohnya ada di gambar. Triangular flap atau Tennyson. Contohnya ada di gambar. Palatoskisis, unilateral sinistra atau dextra completa. Bilateral completa, incompleta, anamnesa, sumbing langit-langit sejak lahir, pemeriksaan incompleta, bila sumbing dari uvula sampai foramen incisivum, completa, dari uvula sampai arcus alveolari atau melewati foramen incisivum, yaitu adalah contoh palatosplatry. Terapi bedah. Umur 0-1 minggu, penata laksanaannya tidur telentang, pemberian nutrisi dengan kepala miring. 1-2 minggu yaitu pasang obturator untuk menutup celah pada palatum agar dapat menghisap susu atau dengan sendok posisi setengah duduk atau memakai dot lubang ke arah bawah untuk mencegah aspirasi. 10 minggu yaitu labiosplasty dengan memenuhi rules of 10. Umur 10 minggu, berat 10 pon atau sampai 4-5 kg, HB-nya lebih 10 gram %, AL-nya lebih kecil dari 10.000. Umur 1,5-2 tahun yaitu palatoplasty karena bayi mulai bicara.
Umur 2-4 tahun penata laksanaannya itu speech therapy. Umur 4-6 tahun yaitu veloparingoplasty, mengembalikan fungsi katup yang dibentuk M. tensor veli palatini dan M. levator veli palatini untuk bicara konsonan. Latihan dengan cara meniup. Umur 6-8 tahun ortodonsi, yaitu pengaturan lengkung gigi. Umur 8-9 tahun alveolar bone grafting. Dari tulang crista ilisa sebelum gigi saninus tumbuh. Prognosis. Kelainan labioskosis merupakan kelainan bawaan yang dapat dimodifikasi atau disembuhkan. Operasi yang dilakukan secara dini 80% dapat memberikan hasil yang baik dan memberikan perkembangan kemampuan bicara yang baik. Berikut adalah contoh operasi sebelum dan sesudahnya setelah operasi. Contoh kasus. Keluhan utama bibir sumbing sejak lahir. Pasien dikeluhkan bibir sumbing bibir kiri sejak lahir. 8 bulan yang lalu, SMRS. Pasien dilahirkan dari seorang ibu berusia 28 tahun. Ibu pasien mengatakan kelainan pasien tidak mengganggu asupan ASI yang diberikan. Makan minum lancar, keluhan demam tidak ada, batuk tidak ada, sesak napas tidak ada. Susah makan plus BAB plus, konsistensi kenyal, warna kekuningan darah minus 3-4 kali sehari. BAK atau buang air kecil plus, konsistensi cair berwarna putih kekuningan 5-6 kali sehari. Pasien merupakan anak pertama dan sebelumnya ibu pasien tidak pernah mengalami keguguran. Ibu pasien tidak pernah mengkonsumsi vitamin selama kehamilan karena takut mengkonsumsi obat. Proses persalinan dibantu bidan RSUD Sumbawa Barat. Pasien dilahirkan per vaginam dan dibantu dengan obat indukasi oksitosin. Pasien lahir dengan berat 3 kilo, cukup bulan dengan kelainan bawaan bibir sumbing plus. Berikut adalah contoh bibir sumbing sejak lahir. Berikut adalah daftar pustakanya. Baik, sekian dari hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi.